ma yukhzikallahu abada. Inilah istri yang solehah. Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu selamanya. Khadijah menyampaikan ini kepada siapa? Suaminya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau suami, ibu-ibu sekalian lagi punya masalah, jangan ditambah masalah ya. Contohnya nopo? Kredit urung bayar aja ditambah, Pak, ngesuk kredit kayak maning lah. Kredit motor urung lunas, lagi pusing gitu karena sudah jatuh dan besoknya minta, Pak, besok kredit mobil ya. Kalau suami kita punya masalah, tugas kita sebagai istri yang pertama kali adalah berusaha menenangkannya, berusaha menjadi air disiram pakai disiram dengan kata-kata yang lembut. Kemudian Khadijah melanjutkan perkataannya, innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqrid dhaifa. Setelah menenangkan Rasul, Khadijah kemudian memuji kebaikan suaminya tersebut. Kenapa dipuji? Kenapa? Karena orang yang dipuji akan bisa lebih cepat tenangnya. Kata Khadijah, engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, suka meringankan orang lain, suka membantu orang yang lemah. Dipuji. Siap mencontoh Khadijah? Insya Allah siap. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam setiap keluarga pasti akan ada masalah yang datang, baik dari segi ekonomi, segi apa lagi? Sosial, segi politik, segi kesejahteraan dan sebagainya. Maka tugas seorang istri adalah berusaha mendukung suaminya, berusaha memotivasi suaminya untuk bisa menghadapi setiap permasalahan yang ada. Masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Kalau ingin hidup tanpa masalah, caranya bagaimana? Ya ke surga saja. Dan tidak ada cara lain ke surga melainkan harus
mati disit. Maka masalah harus dihadapi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, senantiasa memberikan saran dan masukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah dicontohkan oleh istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Siapa namanya? Ummu Salamah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian apa? Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Tahun berapa? 6 Hijriah. Ya. Singkat cerita, ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, "Kulu fanharu summahlaku." Wahai sahabatku sekalian, berdirilah dan sembelihlah dam. Disuruh apa? Untuk menyembelih dam. Dam itu adalah binatang ternak, okay, yang disembelih. Akan tetapi para sahabat tidak tidak melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Tetap duduk saja. Apa yang terjadi? Kemudian Ummu Salamah memberikan nasihat, memberikan masukan. Ya Rasulullah, atuhibbu dzalika ukhruj la takallam ahadan minhum kalimatan hatta tanhura budnak wa tad'u haliqak fayuhliqaka fakharaja. Ummu Salamah memberikan nasihat. Wahai suamiku, sekarang engkau kerjakanlah langsung, engkau praktekkan langsung. Jadi beliau langsung berdiri, langsung menyembelih dam dan bertahallul. Tahallul niku napa? Cukur rambut. Apa yang terjadi? Para sahabat kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah contoh istri yang baik, senantiasa memberikan saran dan masukannya. Di dalam keluarga yang menjadi pemimpin itu suami atau istri? Suami. Dalilnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surat napa niki? Dene ngampleng maning.
An-nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Namun bukan berarti perempuan tidak boleh memberi masukan kepada suaminya. Boleh nggak memberi masukan? Boleh, tapi harus diperhatikan adabnya. Yang pertama, kalau ingin ngasih masukan, pilihlah waktu yang terbaik. Kira-kira kapan niku waktu terbaik? Habis pulang kerja? Ketika suami sudah istirahat, sudah tenang. Jangan baru pulang kerja, Pak, bikin utang warung, ditagih. Tunggu suami nopo tenang dulu. Ibu-ibu, kalau suaminya baru pulang kerja, jangan ditanya dari mana. Kenapa? Oh, wis jelas-jelas kerja, takon dari mana? Kuliah pira? Tapi tanyakan dulu, Mas, mau apa? Mau yang dingin atau yang panas? Ada sebagian keluarga, suami baru pulang kerja. Anak kita di mana? Kok nggak kelihatan? Ibunya menjawab, wallahu a'lam bissawab. Oh, ini istri gimana ini? Masa menjawab Allahu a'lam bissawab? Mau tanya sama tetangga, ya nggak pas. Allahu musta'an. Pilih waktu terbaik. Yang kedua apa? Bahasa yang terbaik. Bahasa yang terbaik itu bahasa apa? Bahasa yang lemah lembut. Entah itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa ngapak, kalau disampaikan dengan lemah lembut, insya Allah akan mengena. Tapi lebih baik pakai bahasa Arab, ya orang mudeng, ya bahasa Indonesia atau bahasa Kromo. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, peran wanita di masa Rasulullah SAW adalah menyebarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ketiga? Menyebarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Berapa?
2210 hadis. Ini banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Ibu-ibu hafal berapa hadis? Hafal berapa hadis, Bu? Dene ampung maning. Maka tidak heran Aisyah radhiyallahu taala anha menempati peringkat keempat sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah nomor berapa? 4. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikutnya Ummu Habibah. Siapa? Ummu Habibah. Beliau telah meriwayatkan 65 hadis. Berapa? 65 hadis. Kemudian yang lain Hafsah. Hafsah telah meriwayatkan 60 hadis. Kemudian Zainab bintu Jahash berapa hadis? 11 hadis. Kemudian Sofia berapa hadis? 10 hadis. Jadi mereka para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut menyebarkan dakwah ajaran Islam. Jadi ibu-ibu jika suaminya belum ngaji, maka ibu-ibu harus tetap ngaji. Kalau suaminya belum ngaji, ibu-ibu harus, kalau suaminya sudah ngaji, harus lebih semangat ngajinya. Melarang istri untuk ngaji boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Aja ngaji, main pasar sih kena. Ini adalah orang yang paling zalim. Allah telah mengatakan di surah Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 114. Ayat berapa? 114. Wa man awlam mimman mana'a masajidallah. Orang-orang yang paling zalim. Bukan zalim tapi paling zalim. Berarti zalime kelas kakap, bukan ikan kakap. Kelas kakap. Tahu nih kelas kakap nih? Yang paling tinggi. Orang yang paling zalim adalah mereka yang menghalangi orang lain untuk datang ke masjid untuk mengingat Allah. Inilah orang yang paling zalim. Tapi ya hati-hati ketika suami melarang aja ngaji.
Ibu-ibu jangan langsung bilang kok dolim banget ke. Pelan-pelan dengan cara yang baik. Api bisa padam itu dengan apa? Dengan air, bukan dengan api juga. Jadi harus terus belajar agama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah poin yang pertama yang telah kita bahas, yaitu menenangkan dan membantu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya yang pertama adalah ketika ada masalah, apalagi ketika memberikan saran dan masukan, kemudian menyebarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah sebagai teladan dalam melaksanakan fikih Islam. Nah, ini penting banget. Teladan halaman 14 nih. Kita loncati dulu halaman 8. Kita selesaikan halaman 14 dulu. Sebagai teladan dalam melaksanakan fikih Islam. Yang pertama, bolehnya wanita yang sedang haid itu tidur bersama siapa? Suaminya. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, okay. Dari siapa? Ummu Salamah. Baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mudji'atun fi khamisah. Ketika itu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di dalam sebuah selimut yang tebal. Selimutnya apa? Tebal. Biasanya kain yang tebal lagi kasar, ini kain yang bagus atau yang tidak bagus? Hah? Kain yang tidak bagus. Ibu-ibu sampun tumbas ageman nggih badhe temenan nggih ya. Kalau beli pakaian biasanya yang bahannya halus apa yang kasar? Bahan yang halus lebih murah atau lebih mahal? Ketika itu Rasul pakai selimut yang tebal. Ini menunjukkan Rasul adalah orang yang sederhana. Orang yang sederhana. Tiba-tiba aku haid. Lagi tidur sama Rasul. Yang haid siapa? Istrinya, Ummu Salamah. Lalu aku keluar dengan perlahan-lahan. Kenapa keluar perlahan-lahan? Nggih. Takut membangunkan siapa? Suaminya. Ini adalah adab yang baik. Jangan suami kita lagi ngorok langsung digedor. Pak. Beliau Ummu Salamah tiba-tiba haid,
Rasul tidur, beliau keluar. Tidak ingin mengganggu siapa? Suami. Kemudian aku mengambil pakaian yang biasa aku pakai ketika haid. Ibu-ibu punya nggak pakaian khusus ketika haid? Punya nggak? Kenapa nggak punya? Mulai dari sekarang ibu-ibu punya pakaian khusus ketika haid. Maksudnya adalah pakaian tersebut hanya dipakai sebulan sekali ketika haid saja. Tujuannya apa? Untuk lebih menjaga pakaian yang lain tidak sampai terkena bekas darah haid tersebut. Ini sunnah para sahabiat, punya pakaian khusus ketika haid. Dalam riwayat ada yang mengatakan pakaian khususnya itu berwarna putih. Kenapa putih? Biar kelihatan apa nih? Kotoran. Kalau kelihatan mudah dibersihkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau sedang haid, ya Ummu Salamah? Ya. Naam. Kemudian fada'ani fadja'tu ma'ahu fil khamilah. Kemudian Rasul kembali melanjutkan tidur bersama Ummu Salamah di dalam satu selimut. Hadis dari Imam Bukhari. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Ummu Salamah tidak haid di masa itu, mungkin kita nggak akan tahu ini orang yang haid boleh nggak ya masih tidur bersama. Kita nggak akan tahu. Maka alhamdulillah orang yang haid itu masih boleh tidur bersama suaminya, kecuali orang-orang Yahudi. Ini penting sekali. Orang-orang Yahudi ketika istrinya haid itu sama sekali nggak boleh bertemu, nggak boleh bersentuhan, bahkan apa? Salaman nggak mau. Ini orang Yahudi. Bahkan ada yang berpisah selama 1 pekan karena istrinya haid. Ibu pengen kados niku? Boten. Agama kita tidak melarang. Yang dilarang adalah jima saja. Itu saja. Selainnya boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perintah untuk menghadiri sholat Id bagi wanita yang sedang haid. Ini penting kita bahas. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Dalam sebuah hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha,
Beliau pernah mengatakan, umirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Fitri dan Idul Adha al-awatiqa, untuk mengajak gadis-gadis kami. Awatiq, ya, itu secara bahasa artinya yang bebas, ya, artinya apa? Bebas. Hal ini dimaknakan adalah gadis, karena orang yang belum menikah itu masih bebas. Nggak harus minta izin ke suami, tapi harus tetap minta izin kepada siapa? Ayah atau ibunya. Putra putri, ibu-ibu kata seiku nggih, kalau keluar minta izin apa mboten? Minta izin atau minta uang? Dua-duanya. Mending daripada nggak izin minta uang. Wal huyyab, huyyat adalah orang-orang yang haid tetap diperintahkan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa dawatul khudur, dan perempuan yang punya udur. Udur niku napa? Halangan, hambatan. Siapa yang diperintahkan? Gadis. Kemudian siapa? Orang yang haid. Yang ketiga, perempuan yang udur. Berarti orang-orang atau perempuan yang sehat, yang sudah menikah, diperintahkan atau tidak? Bukan iya, tapi jelas diperintahkan. Kenapa? Wong ini loh yang udur saja diperintahkan, apalagi yang tidak udur. Fa ammal huyyat fayatazilna as-salata. Adapun wanita-wanita yang haid, mereka menjauhi dari tempat sholat. Jadi nggak boleh nunggu di soft wanita, harus jauh. Bisa di belakang atau di mana? Di rumah? Ini bukan, di pinggiran. Wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin, dan mereka tetap bisa menyaksikan dan mendoakan dengan doa yang dipanjatkan untuk kaum muslim. Jadi Lebaran besok ibu-ibu tetap memerintahkan siapa? Para wanita yang udzur atau tidak punya udzur untuk ikut ke tanah lapang. Kalau saudara kita dirawat di rumah sakit bagaimana? Ya jangan dipaksakan. Selama masih bisa jalan, masih bisa duduk didorong pakai kursi roda, tidak masalah. Tapi kalau dirawat di rumah sakit jangan dipaksakan. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Mungkin demikian saja nih yang bisa kami sampaikan. Masih banyak sekali ini. Karena yang kami susun ada 24 halaman. Kita baru membahas beberapa halaman saja. Tapi semoga ada manfaatnya nih, yang bisa diambil. Intinya adalah satu. Istri yang baik, wanita yang baik adalah yang pertama, dalam masalah agamanya itu baik. Ini menjadi syarat mutlak. Entah pendidikannya setinggi apapun, gajinya setinggi apapun, kalau agamanya nggak baik, la qimata laha, maka nggak ada nilainya sama sekali. Maka ibu-ibu tetap semangat ngaji dan ngaji. Kemudian yang kedua, kewajiban utama istri adalah kepada suaminya. Orang tuanya nomor 2. Orang tuanya nomor 2. Bahkan Rasul pernah bersabda, fa innahu naruki au jannatuki. Suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Oke, maka kejarlah ridho suami setelah ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hidup pasti ada masalah. Hidup pasti ada masalah. Maka tugas suami dan istri harus saling membantu, saling menyempurnakan, saling menguatkan, bukan malah sebaliknya. Inilah 3 poin utama yang menjadi kesimpulan pada pengajian kita di pagi hari ini. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tafadholi, kami persilakan. Satu, dua, tiga, nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Ya sudah. Masya Allah. Ya, demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan dapat bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal terbaik untuk nantinya kita pulang kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pengajian di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kami tutup, monggo buku yang sudah dibagikan bisa dibaca-baca nggih. Nanti kalau ada kesempatan lain kita akan lanjutkan. Oke, tapi kalau belum ada, monggo sambil dibaca-baca sendiri di rumah. Ada yang belum dapat? Ya, mohon maaf, kami hanya mencetak 35 saja. Oke. Nanti yang belum kita kasih filenya, okay. Kita kasih filenya, insyaallah. Biidnillahi ta'ala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.